Selamat sore ya sedulur semua, dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan, rezeki yang banyak dan barokah, amin. Baik lur, video kali ini saya buat untuk menjawab rasa penasaran dan tanda tanya dari para pemahar yang sering kali diajukan ke saya. Yang pertama, pertanyaannya adalah, apakah azimat berkhodam ini sudah selaras dengan saya? Nah, maka jawaban dari pertanyaan ini sangat mudah ya, yaitu selama Anda masih merasakan manifestasi atau tanda-tanda kehadiran khodam, entah itu perasaan merinding, nyetrum ya, atau azimatnya dipegang anget, panas, dingin, dipegang bergerak, berdenyut dan lain sebagainya, maka itu adalah tanda bahwa azimat tersebut belum selaras. Itu. Dan keselarasan ini adalah sesuatu hal yang tidak perlu dicari-cari sebenarnya. Kenapa? Karena tuah suatu azimat itu tidak bergantung dari selaras tidaknya. Saya ulangi, keselarasan itu tidak perlu dicari-cari. Kenapa? Karena tuah suatu azimat itu tidak bergantung dari selaras tidaknya azimat tersebut dengan pemiliknya ya. Jadi yang namanya jin ini kalau disuruh selaras sama manusia ya sulit ya, membutuhkan waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nah, oleh karena itu nggak usah dicari-cari. Kalau untuk merasakan tuah saja harus nunggu bertahun-tahun ya kelamaan. Berarti azimat tersebut tidak solutif. Misal Anda sedang bangkrut, Anda butuh azimat kerejekian, butuh bantuan ya, rekan kerja dari khodam-khodam kerejekian, maka ya diharapkan tuah itu segera jalan kan gitu. Kalau nunggu bertahun-tahun berjalan, nunggu selaras ya keburu bangkrut, keburu mati orangnya ya, karena nggak punya duit untuk makan kayak gitu. Jadi untuk jalan tidaknya suatu tuah itu yang pertama tidak dipengaruhi oleh tidaknya suatu azimat dengan pemiliknya. Lalu apa yang mempengaruhi tuah itu jalan apa tidak? Nah, itulah ya latar belakang, itulah yang membuat saya membuat konten kali ini. Silahkan disimak, semoga bermanfaat. Hal yang perlu Anda ketahui ya, yaitu definisinya dulu. Apa itu tuah ya? Tuah adalah perubahan sekecil apapun yang terjadi dalam hidup Anda. Dari yang biasanya tanpa azimat berkhodam itu tidak terjadi, kemudian setelah ada azimat itu jadi terjadi gitu loh. Saya ulangi ya, tuah adalah perubahan sekecil apapun pada hidup Anda yang biasanya tanpa azimat itu tidak terjadi, kemudian setelah ada azimat itu terjadi. Nah, kunci merasakan tuah ini hanya ada dua ya. Kunci merasakan tuah ini hanya ada dua, yaitu sadar dan syukur ya. Sadar dan syukur. Anda tidak perlu ilmu tinggi untuk merasakan tuah suatu azimat. Anda tidak perlu mantra khusus, tidak perlu wirid khusus untuk merasakan tuah suatu azimat. Anda tidak perlu peka, tidak perlu bisa terawangan, tidak perlu sakti, tidak perlu hebat, tidak perlu apalagi ya untuk merasakan tuah suatu azimat. Itu nggak perlu kayak gitu-gitu. Cukup dua aja, yaitu sadar dan syukur. Oleh karenanya tuah besar, nah ini definisi dari tuah besar ya. Tuah besar adalah kumpulan dari tuah kecil yang disadari kemudian disyukuri ya. Tuah besar adalah kumpulan dari tuah kecil yang disadari kemudian disyukuri. Jadi kalau kita ingin merasakan tuah yang besar, maka kita harus sadar dulu tuah-tuah yang kecil itu sudah berjalan pada diri kita. Nah, gimana merasakan tuah-tuah yang kecil itu? Ya itu tadi, sadar dan syukur. Sadar itu bisa dilakukan oleh semua orang. Pokoknya Anda nggak gila, maka Anda pasti sadar. Masa sih ada orang yang nggak sadar? Ya, misalnya usia Anda 30 tahun misalnya ya, atau 40 tahun. Masa sih Anda hidup selama 40 tahun itu nggak sadar? Masa sih Anda hidup selama 30 tahun itu nggak sadar? Oh iya, kalau saya pagi biasanya begini, siang begini, sore begini, malam begini. Masa sih
dengan hal-hal remeh seperti itu nggak sadar kan nggak mungkin ya. Oleh karena itu yang menyebabkan seseorang lomba ini kok tuahnya rasanya nggak jalan, sebenarnya membuat tuah itu nggak jalan bukan Anda, bukan kodam Anda, bukan azimat Anda, melainkan karena apa? Rasa kurang syukur yang ada pada orang tersebut. Kayak gitu ya Lur ya. Jadi contoh nyatanya gimana sih Mbah, kok dari tadi hanya teoretikal aja? Oke, saya berikan bukti empirisnya ya, saya buktikan bukti nyatanya. Contohnya begini, saya adalah seorang karyawan ya, karyawan swasta. Sebelum saya punya azimat berkodam ya, bos itu kalau ngasih perintah itu selalu sambil marah-marah, sambil bentak-bentak. Nah setelah saya punya azimat ASEAN, bos itu ketika memberikan perintah itu jadi tidak marah-marah, ya biasa aja tapi nggak marah-marah. Itulah yang disebut dengan tuah ASEAN. Nggak perlu tuah ASEAN itu cewek dilirik langsung telanjang ngewek minta ML, nggak kayak gitu Lur ya. Jadi hanya sekedar dari yang biasanya marah-marah menjadi tidak marah-marah, itu tandanya tuah sudah berjalan. Kenapa? Karena ada perubahan. Yang biasanya bos ngasih perintah sambil marah-marah jadi sambil tidak marah-marah, walaupun dia tidak minta ML sama Anda, tapi dengan tidak marah-marah itu artinya tuah ASEAN sudah berjalan. Contoh lagi, ini kisah nyata. Bos biasanya pelit sama karyawannya, kemudian setelah dia pegang azimat ASEAN kerejekian, tiba-tiba pada suatu pagi ditanya sama bos, "Mas, sampean mau headset nggak?" "Headset apa bos?" "Headset ini loh," ditunjukin sama dia. "Mau bos." Setelah itu langsung dikasih begitu aja, padahal biasanya nggak pernah. Coba, berapa probabilitas seorang karyawan biasa yang biasanya bos itu pelit sama dia, kemudian ditawari headset dan dikasih? Kenapa kok nggak dikasih ke orang lain? Berapa probabilitas headset itu dikasihkan ke dia? Nah itulah yang saya sebut dengan tuah. Jadi yang biasanya nggak terjadi ya, tanpa azimat itu nggak terjadi, kemudian setelah ada azimat itu jadi terjadi. Kayak gitu ya Lur ya. Jadi bisa dipahami ya, inilah contoh azimat ASEAN. Nah orang-orang sering kali mengeluhkan, "Oh ini azimat ASEAN nggak jalan, ini azimat pelet nggak jalan." Ya jelas nggak jalan kalau Anda mintanya yaitu tadi, cewek sekali dilirik langsung kelojotan minta ML ya, cewek sekali dilirik langsung pengeretan ya, bisa pengeretan, memberi apapun yang Anda minta ya. Kalau Anda pengennya kayak gitu ya berat ya. Karena apa? Karena ya tadi, tuah itu adalah perubahan sekecil apapun, kecil aja itu udah tuah. Nah ketika perubahan-perubahan kecil itu kemudian Anda tindak lanjuti ya, maka akan terjadi tuah besar. Contohnya kayak gini, Anda adalah laki-laki remaja, usia 22 tahun, wajah Anda pas-pasan, duit Anda pas-pasan, dompet Anda pas-pasan. Anda juga bukan seorang yang supel, bukan seorang yang bisa bergaul dengan baik. Semua wanita, hampir semua wanita meremehkan Anda, hampir semua wanita menyepelekan Anda. Tidak menganggap Anda ada, tidak menganggap Anda sebagai orang yang penting, yang layak untuk dihormati dan disegani. Itu kehidupan Anda sebelum ada azimat. Kemudian setelah ada azimat gitu ya, ketika Anda lewat di depan teman kerja Anda nyapa dia, "Mbak selamat pagi." Dia jadi membalas sambil senyum, "Iya Mas selamat pagi juga." Loh, itulah tuah ASEAN yang sudah berjalan. Selalu dari hal-hal yang kecil-kecil kayak gitu Lur. Nggak bisa kemudian, "Mbak selamat pagi," langsung dia kelojotan minta ML, telanjang, fuck me. Nggak ada yang kayak gitu, itu nggak ada ya Lur ya. Itu hanya ada di impian Anda, di dunia nyata nggak ada. Jadi ini bisa dipahami ya Lur ya, bahwa tuah itu selalu berjalan dari hal yang kecil-kecil seperti itu. Nah kalau hal-hal yang kecil-kecil itu Anda tidak lanjuti, contohnya kayak gini, "Mbak selamat pagi," terus dia membalas ya, "Selamat pagi juga Mas." Kemudian Anda tanya, Anda sambil senyum ya, tanyanya enak, jawabnya enak sambil senyum, "Mbak udah sarapan apa belum?" Dia kemudian menjawab, "Belum nih Mas, tadi pagi belum sempat sarapan karena tadi malam melekan begadang dan sebagainya hingga bangun kesiangan, belum sempat sarapan." Nah itu udah jalan kan, Anda tidak lanjuti. "Gimana Mbak kalau kita sarapan bareng, nanti saya traktir." Nah, "Oh iya Mas, boleh deh." Nah itulah langkah awal dari tuah besar. Bisa jadi itu nanti cewek Anda dapatkan sebagai pasangan Anda. Gitu loh Lur ya. Jadi semua itu by proses, alamiah, ada tahapnya. Jangan kok setelah punya azimat gelang pengasihan misalnya ya, terus ngelirik cewek, "Mbak selamat pagi," langsung dia kelojotan. Nggak ada yang kayak gitu. Jadi Anda harus take action, Anda harus bertindak agar tuah ASEAN itu menjadi besar
Ya, kalau Anda hanya, Mbak selamat pagi, iya Mas selamat pagi, udah sarapan belum? Ya sudah, selamat sarapan. Anda nggak mau traktir, nggak mau keluar usaha, keluar duit, nggak ada take action, menyapa duluan, ya nggak akan terjadi apa-apa. Contohnya yang sering saya temui ya, Mbak saya orangnya pemalu, saya kalau untuk menyapa wanita duluan takut, saya kalau bergaul sama wanita takut, tapi saya pengen punya pasangan, gimana Mbak? Ya jangan harap punya pasangan. Kenapa? Karena Anda tidak berani take action. Anda nggak berani menyapa wanita duluan, Anda nggak bisa bergaul dengan baik, Anda nggak mau keluar duit, pelit, nggak mau bergaul, ya gimana mau dapet cewek gitu. Walaupun Anda pakai azimat pengasihan 1 karung sekalipun ya sulit ya. Itu kalau untuk pengasihan ya mungkin sulit dipahami. Saya beri contoh kerezekian. Saya adalah seorang pemuda umur 22 tahun. Sebelum punya azimat ya, hidup saya pas-pasan. Kenapa? Karena saya seorang pemalas. Saya nggak suka bergaul. Kesukaan saya ngopi, kemudian nongkrong, main Mobile Legend di warkop yang free wifi. Kemudian saya pulang malam biliatan ya. Kemudian bangun paginya bangkong. Setelah bangun cari sarapan, setelah sarapan nongkrong lagi, setelah nongkrong sampai sore mandi, ngopi, nongkrong lagi, biliatan dan sebagainya. Terus kerezekian saya susah Mbah, gimana? Nah kalau orang-orang seperti itu ya, misalnya andai kata pun dia saya beri azimat kerezekian 1 karung ya, atau 1 gudang penuh azimat kerezekian, tapi hobinya adalah nongkrong, main Mobile Legend, nggak mau kerja, ya jangan harap akan ada duit yang nyamperi diri Anda. Bisa dipahami ya, itulah pentingnya take action, pentingnya usaha nyata ketika kita menggunakan azimat berkhodam. ASEAN juga demikian. Kalau kita nggak take action, berani traktir, berani kenalan, berani ngajak makan, ya walaupun Anda punya azimat kerezekian 1 karung, ya jangan harap Anda punya cewek kayak gitu. Ya paham ya. Lah terus fungsinya khodam itu apa? Adalah rekan atau pendamping. Ibarat Anda punya teman laki-laki, dia mak comblangnya, nyomblangin Anda ke cewek, ngenalin, menjembatani kayak gitu. Nah kalau dunia manusia namanya mak comblang. Nah kalau khodam ya apa ya, dia akan merombak aura ASEAN Anda, sehingga ketika cewek biasanya ngelihat Anda jengah, muak, pengen muntah gitu ya, ketika ngelihat Anda jadi biasa, nggak pengen muntah lagi. Kalau biasanya biasa melihat Anda jadi tertarik, ya ternyata kalau dilihat manis juga ya kayak gitu. Kemudian kalau biasanya Anda ajak ngomong itu bawaannya pengen marah-marah, dia jadi lebih ramah, lebih tidak temperamental kayak gitu. Itulah cara-cara magic ASEAN bekerja. Oke ya lur ya. Nah kemudian kita bicara kerezekian. Kerezekian itu juga azimat yang sering kali dicari orang ya. Lalu bagaimana tuah-tuah kerezekian itu berjalan? Contohnya begini. Ini kasus yang baru saya temui tadi siang. Mbah, sebelum ada azimat, sebelum ada rekan kerja saya dalam khodam kerezekian, omset saya per hari 200.000. Setelah ada azimat berkhodam kerezekian, meningkat jadi 350.000. Ini bukti nyata ada, screenshotnya nanti saya tunjukkan ya. Kemudian setelah ada khodam kerezekian jadi 350.000. Dari 200.000 ke 350 itu kan hampir meningkat 2 kali lipat ya, hampir 100% ya. Nah itulah kinerja khodam ASEAN itu begitu. Jadi itu harus disadari ya, itu harus disadari dan harus disyukuri. Kenapa? Karena jangan harap ketika Anda punya azimat kerezekian terus Anda mintanya itu kejatuhan uang 1 karung dari langit ya. Duitnya siapa gitu loh yang akan menjatuhi Anda gitu, kalau Anda nggak mengiringinya dengan usaha nyata. Dan walaupun hanya sekedar, Mbah sebelum saya punya azimat teman-teman pada pelit, setelah ada azimat nih jadi ada yang mau nraktir makan siang, walaupun hanya sekedar ditraktir makan siang 1 porsi, itulah yang namanya tuah kerezekian berjalan. Jadi harus disadari. Kemudian setelah disadari, disyukuri. Sama kayak kasus tadi siang, Mbah sebelum ada azimat kerezekian omset saya 200.000 per hari. Setelah ada azimat jadi 350.000. Itu harus disadari. Setelah disadari, disyukuri. Bagaimana cara bersyukurnya? Berbagi dengan orang yang membutuhkan, dibelanjakan di jalur-jalur kebaikan. Jangan dibelikan miras ya, belikanlah es teh misalnya, Anda bagikan ke orang-orang yang kehausan. Anda berikan makanan misalnya, Anda bagikan ke orang-orang yang berpuasa dan masih lapar saat waktunya berbuka. Contohnya kayak gitu, maka nanti akan ditambah nikmatnya kayak gitu ya lur ya. Bukan hanya sekedar sadar oh ya bener sebelum ada azimat 200.000, setelah ada azimat jadi 350.000, terus sudah selesai, nggak ada take action apa-apa ya. Jangan ya, harus disadari kemudian disyukuri kayak gitu
gitu ya lur ya. Oke, Mbah, sebelum ada Azimat kerejekian saya ikut itu loh, main saham itu ya laba Mbah, kadang 1%, kadang 2%. Nah setelah ada Azimat ASEAN dan intuisi ya, kepekaan, saya sering laba Mbah sampai 2% hingga 3%. Walaupun hanya naik 1%, dari 1% ke 2% itu kan naiknya kan 1%. Harus disadari ya, jangan kok Mbah mana ini Azimat kerejekiannya, tuahnya nggak jalan loh. Masa sih Mas nggak jalan? Iya, ada nggak perubahan dalam hidup Anda? Ya ada sih, apa itu main saham biasanya dari 1% jadi 2% labanya, lah itu udah tua ya. Lah kok katanya belum jalan Mas? Ya saya mintanya 100%, ya nggak mungkin lur ya. Dari laba 1% minta 100% langsung ya nggak mungkin. Itu pun terjadi ya langka ya, kasus-kasus kayak gitu tuh ya langka. Nggak pada semua orang itu terjadi gitu loh, karena bergantung dari bagaimana take actionnya, bagaimana usaha nyatanya. Mbah, saya laki-laki biasa, setelah ada Azimat ASEAN cewek jadi sering minta ML. Ya ada juga yang kayak gitu, tapi itu langka, nggak semua orang. Kenapa? Tergantung pada take actionnya. Nah, saya punya salah satu pemahar nih di Jakarta, dia kayak gitu. Waktu itu kodam yang di mahar itu mermaid ya, mermaid itu duyung dulu ya, itu tuah utamanya pada proteksi ASEAN dan birahi ya gitu. Setelah ada mermaid itu ceweknya jadi sering nempel sama dia, sering meraba-raba, sering sebagainya ya itu tuah gitu loh, walaupun nggak sampai ML tapi itu tuah. Dan memang saya ingat Mas, jangan sampai ML free sex ya, dosa. Nikahi dulu, setelah nikahi mau Anda ML sehari 3 kali kayak minum obat pagi siang malam ya terserah. Jadi gitu ya loh. Jadi saya senang kalau Azimat ASEAN, Azimat birahi itu digunakan untuk yang halal, karena tidak menolak fakta ya lur ya, bahwa banyak laki-laki itu yang kadang dingin sama istrinya, sehingga istrinya daripada cari selingkuhan di luar kemudian memakai Azimat birahi supaya si laki-laki itu lebih terpancing seksualnya pada dirinya. Tentu ya diiringi juga dengan usaha nyata. Contoh, kalau si badan itu masih lemak di mana-mana ya olahragalah sedikit supaya lebih seksi. Contoh, kalau pakaiannya biasanya pakai daster ya pakailah lingerie dan sebagainya untuk mengundang birahi gitu ya. Jadi ada take action nyata untuk menunjang tuah tadi berjalan. Suami juga gitu, seringkali wanita itu kecapean ya, sehingga birahinya itu kurang. Kalau birahinya kurang, si laki-laki merasa tidak terlayani dengan baik, sehingga dia menggunakan Azimat birahi. Ya saya sarankan Mas, kalau pengen istrinya lebih birahi, jangan terlalu diberi beban pekerjaan yang banyak, sewalah pembantu supaya tugas-tugasnya itu menjadi ringan. Jangan bebani dia dengan masak beli aja, toh beli masak berapa sih, kan nggak mahal, supaya dia nggak capek, sehingga ketika malam dia siap tempur kayak gitu ya. Jadi ini harus ada take action ya lur ya. Intinya tidak bisa tuah itu berjalan begitu saja tanpa diiringi dengan usaha nyata. Oleh karena itu kodam itu seringkali saya sebut dengan rekan kerja atau partner kerja, bukan sebagai penentu segala-galanya ya. Jadi kodam itu hanya rekan kerja. Ibarat kita punya karyawan, misalnya kita punya toko kita sering tutup karena kita sibuk ya kan. Kalau toko sering tutup otomatis nggak ada duit yang datang, nggak ada rezeki yang datang. Tapi kalau kita punya sewa penjaga gitu ya, pelayan toko, nah, sehingga ada orang yang beli. Kalau ada orang yang beli otomatis rezeki itu meningkat kayak gitu. Jadi ada usaha nyata. Kodam itu hanya seperti karyawan kayak gitu aja. Kodam proteksi juga gitu, seperti kita nyewa security, seperti kita nyewa bodyguard ya. Nggak perlu kita sembah-sembah, bodyguard itu nggak perlu kita kultuskan ya. Kodam proteksi juga gitu, ibaratkan hanya seperti security, seperti rekan kerja, nggak usah dikutuskan, nggak usah disembah-sembah. Oke, pahit lidah. Bagaimana cara merasakan tuah pahit lidah? Seringkali tuah pahit lidah ini jalannya cepat ya, tapi itu tadi orang itu kurang sadar dan kurang syukur. Contoh, saya punya salah satu teman ya, sesepuh juga, namanya itu Mbah Wil. Nanti ada screenshotnya, bisa saya tunjukkan ya. Pada waktu mau Natal kemarin, Mbah Wil tuh batin ya, batin tuh berbicara dalam hati, udah mau Natal nih di rumah nggak ada nastar. Besoknya, nah itu kan malam ya batin kayak gitu, udah mau Natal nih di rumah nggak ada nastar. Besoknya tetangga itu datang bawain nastar, walaupun hanya sekedar nastar gitu ya, tapi itulah tuah. Kenapa? Karena tuah yang besar merupakan kumpulan dari tuah kecil yang disadari. Walaupun hanya sekotak nastar, itulah tuah gitu loh ya. Jadi jangan kemudian pahit lidah mintanya itu yang sakti. Contohnya, wah saya sumpahin padi satu sawah ini jadi emas semua.
Saya sumpahin Gunung Tangkuban Perahu itu jadi gunung emas. Terus harapannya Gunung Tangkuban Perahu berubah jadi emas. Ya berat lor kayak gitu. Emang Anda sesakti apa gitu? Emang Anda suka tirakat kayak apa kok mintanya sampai sesakti itu gitu? Jadi walaupun hanya sekotak nastar itu tuah pahit lidah udah berjalan ya. Jadi pahit lidah itu adalah tuah yang mana membuat omongan kita itu mudah terwujud jadi suatu yang nyata. Entah gimana caranya, biasanya lewat orang-orang lain ya kayak gitu. Loh mbah, punya kodam kan syirik mbah, punya kodam kan musyrik. Punya kodam itu seperti kita punya security, punya karyawan toko, punya, kalau misalnya kodam ASEAN tuh kalau di dunianya itu contohnya gini, saya pengen tampil cantik, usaha nyata saya apa? Pakai bedak, pakai skincare ya, lalu usaha magic saya pakai kodam. Apakah kodam itu disembah? Jawabannya sama seperti apakah Anda menyembah lipstik, apakah Anda menyembah skincare, apakah Anda menyembah bedak? Kan enggak. Punya kodam proteksi keselamatan. Bah, keselamatan itu kan datangnya dari Tuhan, benar. Tapi kan kalau Anda naik motor, Anda pakai helm toh. Kalau Anda naik motor, lihat tuh pembalap-pembalap yang di TV pakai helm kan, mereka pakai jaket tebal kan, pakai pelindung siku kan. Walaupun memang ada juga tuh yang setelah balapan tabrakan meninggal, ada, hidup mati di tangan Tuhan. Tapi kan tidak lantas kemudian pembalap itu balapan di sirkuit Serpong misalnya, atau di sirkuit apa namanya yang di Malaysia itu yang sampai meninggal, terus kemudian nggak pakai helm, nggak pakai jaket, nggak pakai pelindung siku, nggak pakai sepatu, terus dia bilang hidup dan mati itu ada di tangan Tuhan, terus dia balapan nggak pakai helm. Ya lucu, namanya konyol ya gitu ya lur ya. Tapi apakah kemudian setelah dia balapan pakai helm, jatuh kecelakaan nggak meninggal, terus helmnya disembah-sembah, puja helm ajaib, puja sepatu ajaib? Kan enggak gitu loh. Jadi itulah kodam itu sama seperti itu, sama seperti kita pakai helm, pakai sepatu besi, pakai rompi anti peluru. Wah, ada tentara perang pakai rompi anti peluru, ditembak nggak mati terus rompinya disembahkan, enggak gitu ya lur ya. Jadi ini tolong dipahami ya, jangan menganggap saya mengajarkan kesesatan dengan mengajarkan Anda, menyuruh Anda menyembah kodam. Enggak ya, ini saya beri penjelasan bagaimana derajat kodam sesungguhnya sehingga Anda tidak terjebak dalam sesembahan terhadap kodam itu tadi gitu ya lur ya. Oke, tuah pahit lidah pernah juga saya alami, yang tadi pagi sudah saya ceritakan tapi sayang diupload nggak bisa ya lur ya. Yaitu apa? Saya itu pernah batin ya lur ya. Malam itu saya batin, aduh kok pengen peyek ya, pengen makan peyek, kan simple ya lur ya, simple, sederhana, mudah ya toh. Pagi itu loh tiba-tiba ada temen bawa peyek 2 bungkus, yang 1 bungkus dibuka, terus saya ditawari, mas peyek mas. Walaupun hanya sekedar peyek lur, tapi kan itu berurutan gitu loh. Malam saya batin pengen peyek, pagi ada orang yang nawarin peyek, sama kayak nastar tadi. Malam batin pengen nastar, pagi ada yang ngasih nastar. Coba hitung berapa probabilitas orang bawa peyek setelah saya batin pengen peyek, dan berapa probabilitas peyek itu beli 2 dan yang 1 dibuka saya ditawari. Bukankah orang biasanya beli cuma 1 kemudian dibawa pulang, kayak gitu loh lur ya. Jadi itulah yang disebut dengan tuah, walaupun hanya sekedar ditawari makan peyek, karena biasanya itu nggak terjadi gitu loh. Nah ini bisa dipahami ya lur ya. Jadi sesimpel itu sebenarnya merasakan azimat ya, merasakan tuah azimat berkodam. Sesimpel itu, semudah itu sebenarnya cara merasakan tuah suatu azimat. Kita nggak usah sakti, nggak usah pinter terawangan lur ya. Yang penting kita sadar, kita syukur, itu udah bagus sekali. Oke ya lur ya, mudah ya lur ya, bisa dipahami ya lur ya. Insya Allah kalau saya menjelaskan mudah dan mudah bisa dipahami dan mudah dicerna gitu ya lur ya. Oke, sekiranya itu dulu ya lur untuk keterangan cara merasakan tuah ya. Saya akan masuk di zona yang nggak ada sinyal, sehingga mungkin akan saya akhiri sampai di sini ya. Ini saya berhenti dulu di pinggir jalan. Oke, kita sapa dulu yang sudah hadir ya di kolom komentar. Ada Mas Adit Official hadir, izin nyimak nggih monggo. Ada Mas Galih ya, assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Sengkilat rajanya azimat mantul, terima kasih Mas Adit, sukses selalu. Ada Mas Yulianto ya, assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Ada Mas Widi, selamat sore Mbah, semoga sehat selalu, amin amin ya rabbal alamin. NTB selalu hadir, istimewa ya. Kenapa perawatan mustika selalu pakai minyak singer? Apakah maksud dan fungsinya? Sebenarnya minyak singer itu bukan merawat mustika ya, tapi untuk merawat pusaka yang terbuat dari besi ya, contohnya keris dan tombak.
Gunanya untuk apa? Minyak singer itu melapisi pusaka tadi agar tidak terkena debu sehingga tidak berkarat ya. Itu tujuannya. Kalau minyak keris ataupun tombak itu tadi kemudian dioles pakai minyak gaharu, minyak cendana, minyak misik, nanti lengket lur. Kalau lengket debu terus nempel. Kalau debunya menempel terus berkarat ya. Saya itu punya pusaka itu satu kotak di rumah itu. Satu kotak besarnya itu keris dan tombak ada puluhan. Itu ya gitu dulu waktu saya masih goblok ya. Itu saya oles pakai minyak gaharu, akhirnya kan lengket, bilahnya jadi hitam, kotor, berkarat. Sayang ya. Kemudian itu semua saya bersihkan ya, setelah saya dapat pencerahan saya bersihkan semua pakai jeruk lemon ya, kemudian saya warangi ulang, cakep ganteng kayak Anda, terus saya oles pakai minyak singer. Habis itu kalau saya memberikan offering hanya saya berikan di warangkannya ya. Kalau keris saya oles di warangkannya atau saya bakarkan dupa. Kalau gaharu ya berarti dupa gaharu atau dupa vinayak, itu juga bagus ya. Kalau Anda ingin meningkatkan kualitas pusaka yang Anda miliki, saya menyarankan Anda pesan dupa aura di Mbah Raditya Barusman dari Padepokan Melati Ronce ya. Itu dupanya sangat saya sarankan untuk membooster aura, untuk membooster energi, namanya dupa aura. Anda browsing aja di Google, di Facebook Raditya Barusman atau Melati Ronce, Anda pesan kepada beliau dupa aura ya, bagus. Ya saya nggak jual dupa ya, yang jual dupa beliau. Silakan Anda pesan ke beliau, itu sangat istimewa kualitasnya. Oke ya. Kemudian ada Mas Edi, Mas apakah Memahar Trawangan masih promo? Jawabannya tidak ya. Kalau promo terus promo ya, masa nggak kasihan saya ya, Trawangan saya yang akurat seperti itu masa dipromo terus gitu ya lur ya. Oke, Mas Ibram hadir. Oke, Mas Galih mau tanya Mbah, apakah afirmasi selalu dilakukan sebelum kegiatan, misal mau kerja, mau jualan, atau ada yang otomatis? Ada yang otomatis ya, jawabannya ada yang otomatis, namanya auto afirmasi atau auto benefit, tapi itu pun menunggu kedekatan ya. Lalu kapan Mbah kedekatan itu terjalin? Masing-masing orang tidaklah sama kayak gitu ya. Jadi lebih baik ini kalau saran saya ya, sering-seringlah komunikasi dengan kodam ya, sering-seringlah komunikasi, walaupun komunikasi itu sifatnya searah saja. Komunikasi itu nggak ada jeleknya, nggak ada ruginya, nggak ada salahnya, toh nggak berbiaya ya, walaupun itu hanya satu arah. Kemudian komunikasi itu bisa berisi curhat, bisa berisi ngobrol biasa, bisa berisi afirmasi, bisa berisi perintah, bisa berisi tanya, pertanyaan, bisa isi cerita. Kita menceritakan suatu masalah ke kodam sehingga kodam itu paham apa maunya kita kayak gitu. Jadi komunikasi itu sangat saya sarankan untuk terus dijalin dengan kodam supaya kodam itu ngerti apa maunya kita kayak gitu. Oke, terima kasih ya sedulur semuanya yang telah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.